Oke, kembali lagi di video saya ya. Kali ini saya mau ngomongin soal helm. Nah, kenapa saya mau bikin video ini? Alasannya saya terinspirasi dari beberapa teman saya ya yang kaget dengan harga helm. Nah, kebetulan waktu itu saya pernah posting beberapa helm ya, beberapa helm ya lumayan lah. Dan teman saya ada yang beberapa yang message, kok helmnya bagus banget, berapa harganya? Nah, saya kasih tahu harganya sekian, memang harganya di atas 1 juta. Nah, waktu itu teman saya kaget, loh kok helm mahal-mahal banget ya? Ngapain ya? Dia taunya helm itu cuman harga di bawah 500.000. Nah, yang penting helm kan bisa dipakai. Nah, jadi dari situ saya terinspirasi kenapa saya pilih helm yang memang mahal. Saya beli helm sesuai dengan tingkah laku saya ketika berkendara. Artinya bukan tingkah laku buruk ya. Artinya saya berkendara, pertama yang jelas yang saya lindungi adalah kepala. Isi kepala adalah segalanya buat saya. Karena ada otak. Nah, saya pernah punya pengalaman ya, 2 kali jatuh pakai helm Halves. Yang pertama itu kurang lebih tahun 2008 kalau nggak 2007, dan helmnya masih helm Halves. Waktu itu masih marak-maraknya helm Takachi. Mungkin kalau sobat-sobat yang di tahun segitu sudah berkendara motor mungkin sudah kenal dengan helm Takachi. Nah, waktu itu masih harga kisaran 150-an, dan itu pakai helm itu udah lumayan ya untuk anak sekolah. Udah bisa dibilang waktu itu helm itu lagi ngetrennya, lagi trendingnya, karena dengan kaca warna rainbow atau warna pelangi. Nah, waktu itu pernah kecelakaan dan helm itu terlepas dari kepala saya. Kepala saya di sini ada robek ya, jadi bisa dibilang bocor. Nah, walaupun nggak sampai dijahit, dan hidung saya sempat keluar darah juga, helm terlepas. Kemudian telinga saya yang waktu itu yang kanan itu sempat keluar darah juga. Tapi kondisi saya masih bagus ya, kondisi saya masih hampir pingsan, tapi syukur masih selamat, nggak harus dirawat di rumah sakit, cukup rawat jalan. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau nggak salah 2014, kalau nggak 2014 2015. Waktu itu pas mau lebaran, 4 hari sebelum lebaran saya berkendara. Waktu itu pakai helm Halves juga, NHK Godzilla. Mungkin buat kalian yang mengikuti dari awal channel saya mungkin akan tahu, silahkan buat yang belum scroll aja helm NHK, dan itu memang masih saya pakai juga karena memang kondisinya masih bagus dan itu recommended lah. Nah, itu kecelakaan. Nah, kecelakaan pakai itu alhamdulillah cuma kepalanya, visornya, kacanya yang hanya gores waktu itu, padahal jatuhnya pas muka duluan yang sampai di tanah. Nah, dari situ itu adalah menjadi pembelajaran buat saya. Sepertinya saya butuh helm yang memang cukup melindungi kepala saya ya, cukup melindungi kepala saya. Nah, waktu itu saya kebetulan sudah ikut grup-grup helm ya, udah ikut grup-grup helm Indonesia, yakni Helm Lover Indonesia, Helmet Lover Indonesia atau HLI. Nah, di situ waktu itu ada pabrikan lokal juga Indonesia. Nah, waktu itu ngeluarin baru-barunya KYT Vendetta dengan motif pembalap MotoGP. Nah, itu lumayan marak ya. Waktu itu harganya memang belum nyampe 1 jutaan, dan sekarang sudah barunya sudah 1 jutaan. Nah, waktu itu lumayan lah. Dari situ saya mulai pakai karena memang saya tipe orang yang berkendara kadang dikejar oleh waktu. Saya rata-rata bisa antara 80 sampai 100 lebih kecepatannya ya, dan belum lagi kebetulan saya itu tinggal di Kalimantan, dengan medan Kalimantan yang memang
lumayan rumit ya jalanannya, dan itu rawan untuk kecelakaan. Jadi kalau saya mudik ya mau nggak mau pulang pergi kadang harus terburu waktu juga. Nah dari situ menjadi alasan saya kenapa saya pilih helm yang lumayan harganya ya. Bisa dibilang waktu itu saya beli Vendetta memang belum ada 1 jutaan, dan seiring itu saya pernah juga pakai Vendetta tersebut kecelakaan waktu itu 2016 di Samarinda di daerah Kenari. Mungkin kalian buat yang orang Samarinda atau pernah touring dari perjalanan dari Samarinda kah sampai ke Bontang, mungkin kalian akan tahu daerah Kenari. Nah di situ bukan masalah karena saya lajunya, tapi karena memang waktu itu saya tidak melihat lubang, dan mau nggak mau saya pakai motor melibas lubang, akhirnya saya terpental, motornya pun salto. Nah alhamdulillah disitulah dari situ saya cukup bersyukur terlindungi, walaupun sebenarnya yang melindungi kita adalah Allah, tapi setidaknya kita adalah wajib berikhtiar. Nah dari situ saya memang cukup safety ya, saya pakai helm full face, saya pakai sarung tangan, kemudian safety gear dari deker tangan sama deker kaki. Nah sarung tangan aja dua-duanya itu robek, sini telapak tangan robek semua, dan ini hanya luka, dan ini adalah bekas lukanya. Alhamdulillah jaket sini robek ya, tapi syukurlah masih melindungi ya, jadi hanya jaket robek sama dekernya penyok, karena memang saya pakai deker yang besi yang berlapis besi logam, jadi lumayan bisa melindungi. Nah dari sini yang saya terasa itu adalah kepala. Kenapa? Kepala benar-benar terlindungi karena saya pun jatuhnya adalah kepala duluan, dan dari kepala ini saya merasakan fungsi helm itu lumayan melindungi saya. Saya rasakan setelah saya bangun, saya lihat helm saya hanya baret ya, lecet ya, dan itu pun lecetnya tidak dalam. Nah setelah itu saya rasakan dan tidak ada pusing, tidak ada pingsan, saya bisa lanjut lagi menggunakan motor tersebut dan menggunakan helm tersebut. Nah baru helm itu saya jual kemarin, belum lama, sekitar 2019 kalau nggak salah, helm itu saya jual. Kemudian saya ambil lagi, saya sempat ambil helm KYT C5. Nah kalian mungkin tahu ya KYT C5, dan KYT C5 ini sudah dipakai oleh para pembalap ya, karena ini waktu itu saya beli yang versi race ya, jadi sudah ada sertifikat dari Snell ya. Snell itu badan sertifikasi helm ya, itu dari luar negeri, dan memang waktu itu itulah yang tertinggi untuk balapan waktu itu. Nah jadi sekarang saya koleksinya adalah helm full face ya. Sekarang saya pakai TT Course juga ya, kemudian ada KBC juga, dan mungkin kalian tahu helm C5 itu harganya seperti apa, kalian bisa cek aja di marketplace. AGV, EGV untuk yang clone saya juga pernah pakai, walaupun saya rasakan ini tapi saya nggak lama karena itu hanya untuk review. Mungkin buat kalian yang pengen tahu helm apa aja yang sudah pernah saya review dan apakah saya berbohong kalau saya pakai helm yang jutaan, silahkan. Memang untuk yang C5 belum sempat saya review ya, belum saya sempat review karena posisi helmnya sedang di rumah. Saya sekarang sedang kerja jauh dari rumah ya, dia memang belum sempat review, tapi saya janji suatu saat saya kalau masih panjang umur saya akan review helm KYT C5 untuk kalian. Oke. Nah itulah alasan kenapa saya beli helm yang harganya lumayan, walaupun di atas helm tersebut yang saya miliki masih banyak harganya yang
jauh bahkan mungkin belasan juta. Nah, jadi kalian bisa menyesuaikan bagaimana kalian beli helm, milih helm sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan kelakuan kalian ketika berkendara, ya. Bukan berarti kelakuan kalian itu jelek, tapi berharganya diri kalian. Nah, kalian tidak dipungkiri bahwa suatu saat kalian pasti atau suatu waktu akan berkendara sepeda motor dengan kecepatan lumayan ngebut, ya. Nah, itu tidak dipungkiri. Dan ataupun mungkin kalian suatu saat bisa berada dalam kondisi jalan yang tidak kalian terduga. Nah, disinilah fungsinya helm. Kita hanya bisa berikhtiar. Oke, paling sekian dulu ya video saya. Jangan lupa tetap tonton terus, karena nanti di video-video selanjutnya saya juga masih banyak yang akan saya bahas tentang helm. Terutama saya masih pengen review helm buat kalian semua. Oke, jangan lupa subscribe ya channel saya agar tetap berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.